Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rusmitasari dengan nomor induk mahasiswa 170 10 25056 dari Prodi PGSD UHAMKA angkatan 2017. Berikut adalah hasil laporan magang 3 saya yang saya laksanakan di SDN Kalisari 01 Pagi, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sudah pada mandi belum? Udah Bu. Sudah pada makan belum? Belum? Udah. Sudah pada cuci tangan sebelum belajar? Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dipimpin oleh Rizky Zaidan, pimpin doa yuk. Ayo dipimpin doa. Ini teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan Bu. Nah, jadi tema kita hari ini yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, keunikan daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran yaitu dengan membaca, peserta didik dapat menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara tertulis, menyajikan hasil identifikasi mengenai ekonomi di provinsi setempat sebagai identifikasi bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Sebelum Ibu lanjutkan, kita absen dulu. Alisa Kathilin Fahirah. Saya Bu. Nail Rabani. Hadir Bu. Putri Jamilah. Hadir Bu. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Apakah daerah tempat tinggal kalian dekat dengan pantai? Dekat? Sudah. Di sekitar pantai, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Coba kalian buka buku tema 8, halaman 141. Coba Nadine Dwi Putri baca ceritanya pada paragraf pertama. Ya Bu. Yang sampai pekerjaan rumah ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Ya Bu. Nelayan dan ikan emas. Dalam cerita diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut aja kakek dan nenek. Mereka tinggal di biduk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan.
Nelayan di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seekor. Nah, Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Jadi itu saat memegang ikan mas mendengar suara layaknya manusia. Yaitu berasal dari ikan mas. Kakek berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget tanpa berpikir panjang, kakek langsung ikan mas ke laut. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek mendapat ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menyenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mat cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, baik cucian, lampu, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek balik ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cuci yang baru. Ikan mas sesungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucinya baru. Sebaliknya nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reoknya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lampunya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kebalikannya, kakek ke laut memenuhi ikan mas dan menyampaikan keinginan istri. Ketika kakek pulang, sang nenek masih aja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari tanah menjadi penguasa provinsi atau gubernur dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, tidak ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, dia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun, memandangi bak suci yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Oke, terima kasih semuanya. Nah, dari cerita di atas, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Menurut kalian kenapa cerita nelayan dan ikan mas itu disebut cerita fiksi? Alasannya apa? Kemarin kita telah belajar tentang fiksi, non-fiksi. Menurut kalian ada hewan yang
Karena tidak ada hewan yang bisa berbicara. Apalagi? Selain itu apalagi? Kenapa cerita ini disebut cerita fiksi? Apalagi selain ikannya bisa berbicara? Ikannya bisa mengabulkan permintaan kakek. Apalagi? Karena cerita itu tidak benar-benar terjadi. Pinter. Rafa, mana Rafa? Menurut Rafa, kenapa cerita ini disebut cerita fiksi? Karena hanya itu cerita hayalan. Cerita hayalan. Kenapa cerita nelayan dan ikan mas disebut dengan cerita fiksi? Karena ceritanya hayalan. Jadi cuman rekaan dari si pengarangnya. Jadi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata, cuman hayalan ya. Diingat ya, cerita fiksi itu cuman cerita hayalan. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Dan Ikan mas. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Kalau sifat nenek seperti apa? Serakah, Bu. Serakah. Kakeknya, sifat kakeknya apa? Kerja keras ya. Ya, Kalau sifat ikan masnya? Baik. Nah, jadi sifat tokohnya nenek itu serakah, tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa puas. Hikmah apa yang bisa kalian petik dari cerita tersebut? Hikmah Tidak apa saja? Serakah. Kita harus Tidak bersyukur. kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu. Kita harus baik. Apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita? Sikap sombong, Bu. Kita harus menghindari sikap sombong, serakah. menghindari sikap serakah. Jadi, sikap yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur, yang pertama kita jangan serakah. Dan yang kedua, kita tidak kufur akan nikmat. Jadi intinya kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Berdasarkan cerita tersebut, kalian dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Kalian bisa baca buku di 144 ya. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Dilanjutkan di halaman 146. Nah, karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Bagaimanakah cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Coba baca poinnya di halaman 147. Putri Jamila, baca itu poinnya apa saja? Yang 5 poin. dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu, belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling melengkapi sesama individu, hidup rukun dalam masyarakat.
Tetap di halaman 147 ya, yang bawah. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani, menghasilkan padi dan jagung. Nelayan, menghasilkan ikan. Coba, kalau petani menghasilkan apa? Padi dan jagung. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Apa saja tadi pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis? Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Coba kalian amati di sekitar rumah kalian itu contoh orang yang bekerja menghasilkan barang itu seperti apa? Contoh daerah lingkungan rumah kalian. Misalkan tetangga ada apa, jual apa, atau bagaimana? Jual minuman. Jual makanan. Jual minuman, jual makanan. Terus jual makanan itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa atau barang? Barang, Bu. Oke, selain menjual makanan, apa lagi? Buah. Jual minuman. Kalau yang menghasilkan jasa siapa di sekitar rumah kalian? Bu. Guru. Sopir. Supir. Cukur rambut, Bu. Tukang cukur rambut. Jadi kalian sudah mengamati ya, tetangga kalian itu ada yang menghasilkan barang seperti menjual makanan, atau dia menjual hasil kebunnya seperti padi ataupun jagung, ataupun dia menjual susu sapi, ataupun dia menjual seperti vas bunga atau batik, baju batik yang dia bikin sendiri. Kalau contoh yang tadi yang menghasilkan jasa ya tadi apa saja yang menghasilkan jasa di sekitar rumah kalian? Guru, Dokter, pencukur rambut, polisi, sopir, Bu. Guru, dokter, polisi, Kalau tukang sapu yang di pinggir jalan biasanya itu yang menghasilkan barang atau jasa? jasa, Barang. Jasa ya, bukan menghasilkan barang. Kalau petugas pemadam kebakaran itu menghasilkan jasa atau menghasilkan barang? Jasa, Bu. Kalau orang yang sering mengangkut sampah itu menghasilkan barang atau jasa? Menghasilkan jasa, Bu. Jasa. Di sini sudah mengerti kan perbedaan
pekerjaan yang menghasilkan jasa sama pekerjaan yang menghasilkan barang? Udah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Udah, Bu. Udah, Bu. Yakin tidak ingin bertanya? Sudah pada mengerti? Udah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu mau menanyakan kita hari ini belajar apa saja? Tentang cerita fiksi, Bu. Cerita fiksi, Bu. Terus? Belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, Bu. Oke, pintar semua. Terus, apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita nelayan dan ikan mas? Kita tidak boleh serakah. Tidak boleh sombong, Bu. Tidak boleh sombong. Terus, kita harus tetap bersyukur ya. Ya, Bu. Dan tadi pekerjaan dibedakan menjadi berapa jenis? Dua. Apa aja? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa, Bu. Kalau pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti apa? Petani, nelayan, peternak, jual makanan, pengrajin, Bu. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya? Dokter, Dokter, cukur rambut, polisi, tentara, cukur rambut. Pintar semua. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, semoga kalian mengerti pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? menyenangkan, Bu. Kan, Bu. Selain menyenangkan apa ya? Masa cuma menyenangkan saja dari kemarin-kemarin? Seru. Apa lagi? Jit, mengerti ya? Lebih mudah dipahami. Iya, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan yang ingin ditanyakan, Ibu tutup ya. Sampai jumpa. Insya Allah kita ketemu lagi. Kesehatan. Salam sama Ibu dan Bapak di rumah. Ucapkan terima kasih sudah menerima Ibu dan memberikan kesempatan Ibu untuk mengajar di kelas kalian. Terima kasih anak-anak Ibu yang soleh dan solehah. Dua kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian video magang 3 yang saya lakukan di kelas 4D SDN Kalisari 01 pagi. Apabila ada kekurangan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.